Terima kasih Mas Heri, Mas Aprilian Sena, teman-teman semuanya yang saya hormati Pak Ali Mahsun, Pak Dokter, dan Pak Radar. Senang sekali bisa berjumpa meskipun secara virtual pada siang sore hari ini. Saya senang sekali mendapat undangan untuk bicara tentang Nusantara Wave. Luar biasa inisiatifnya. Salut saya buat teman-teman. Saya mungkin akan bicara, saya batasi saja mengenai Koreanya. Jadi kalau kita belajar dari Korea seperti apa? Saya mau share supaya lebih runut uraiannya. Jadi udah kelihatan? Sudah. Jadi kalau Nusantara Wave, apakah kita bisa belajar dari Korean Wave? Tentunya pertanyaan pertama di benak kita adalah Korean Wave itu by accident atau by design? Apakah ini sekedar kecelakaan sejarah ataukah memang ada rencana, ada desainnya? Ya. Nah ini kalau saya setelah banyak bicara dengan tokoh-tokoh di sini, saya kunjungi berbagai sekolah-sekolah seni di sini, saya kunjungi agensi-agensi di sini. Memang untuk menyimpulkan Korean Wave itu kecelakaan atau by design menjadi agak sulit. Tapi kesimpulan sementara saya adalah gabungan dari keduanya. Di satu sisi ada lingkungan dunia, lingkungan luar, lingkungan eksternal yang memang mendukung. Di sisi lain, di dalam Korea sendiri memang ada semangat baru. Jadi kalau kita lihat ada 3 pilar utama di dalam negeri Korea yang menopang bangkitnya Korean Wave. Yang pertama itu reformasi politik. Karena reformasinya Korea ini 10 tahun lah kira-kira lebih awal dari reformasi kita ya. Jadi mereka 1987, 1988 terjadi reformasi di mana memang demokrasi dan kebebasan dan hak-hak asasi manusia menjadi betul-betul berubah 180 derajat. Jadi berbalik posisi negara terhadap isu-isu demokrasi, kebebasan, dan HAM. Pilar yang kedua adalah kemajuan ekonomi. Kalau kita ingat ya, tahun 1988 itu kan Korea Selatan jadi tuan rumah Olimpiade. Pertama kalinya negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua bisa jadi tuan rumah satu ajang dunia yang begitu mahal dan begitu rumit, Olimpiade, dan dinilai sangat sukses. Dan Olimpiade 88 itu dilihat oleh dunia sebagai istilahnya itu coming out party ya. Jadi satu negara dalam Korea Selatan yang memamerkan atau menyatakan kepada dunia bahwa ekonomi saya sekarang sudah cukup kuat, bahkan bisa bikin Olimpiade seperti ini. Yang ketiga, perkembangan dari media dan teknologi. Nah, di bidang media khususnya terkait erat dengan reformasi di bidang politik, karena memang setelah reformasi media di Korea Selatan betul-betul ada liberalisasi dalam media, baik dari segi substansinya, tidak ada lagi sensor dan sebagainya, maupun dari segi
bisnisnya terbuka, tidak lagi tertutup terhadap organisasi media dari luar dan sebagainya. Demikian pula teknologi yang terkait erat dengan kemajuan ekonomi, di mana perusahaan-perusahaan Korea Selatan memang berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Makanya misalnya sekarang Korea Selatan adalah negara penghasil semikonduktor paling besar di dunia. Itu kan karena ada investasi yang luar biasa. Juga sekarang Korea Selatan adalah negara yang menghasilkan baterai litium paling besar di dunia dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itulah 3 pilar utama yang kalau kita refleksikan untuk Indonesia, sebetulnya ketiga pilar ini di kita ada bekalnya gitu, ada modalnya, ya. Karena itu buat saya Nusantara Wave itu pasti bisa, tidak ada alasan tidak bisa. Nah, tambah lagi Indonesia punya kekuatan lebih dari kalau dibandingkan dengan Korea Selatan. Yang pertama, demokrasi kita itu bergandengan dengan kebinekaan kita. Kalau Korea Selatan ini ya demokrasinya luar biasa sekarang, tetapi rakyat Korea Selatan itu jauh lebih homogen, bahkan bisa dibilang sangat homogen. Dibandingkan dengan Indonesia yang sangat bineka, sangat diverse. Jadi sebetulnya kekuatan demokrasi kita yang bergandengan dengan keanekaragaman ini adalah pilar yang harusnya lebih kuat daripada hanya sekedar reformasi politik. Yang kedua, penduduk Indonesia berusia muda. Kita ini kan 60% usianya di bawah 30 tahun. Ya. Median age kita, usia median kita itu 28 tahun. Bandingkan dengan Korea Selatan yang sekarang sudah aging society. Bahkan di tahun 2000-an pun ketika Korean Wave mulai muncul, dia sudah masuki aging society. Lebih banyak orang tua daripada orang berusia muda. Dan generasi muda di Indonesia ini sudah jauh berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dari sisi connectedness, ya, keterkaitannya dengan informasi global. Jadi keakrabannya dengan sosial media, dengan teknologi dan sebagainya jauh beda dengan generasi sebelumnya, seperti generasi saya misalnya. Yang ketiga, potensi ekonomi Indonesia itu secara fundamental sebetulnya jauh lebih kuat dibandingkan negara-negara seperti Korea Selatan. Kalau negara seperti Korea Selatan, atau berbandingannya misalnya Singapura atau Vietnam dan sebagainya, itu yang lebih mengandalkan pada transaksi lintas negara. Ya, ini memang perdebatannya rame, pro kontra antara negara yang tergantung pada perdagangan internasional seperti Korea Selatan. Korea Selatan ini kan 70% dari ekonominya tergantung dari perdagangan internasional. Dibandingkan negara seperti Indonesia atau Amerika Serikat yang andil dari perdagangan internasional dalam ekonominya tidak terlalu signifikan. Menurut saya, kalau dalam konteks Nusantara Wave atau revolusi kultural, negara yang punya kekuatan ekonomi lebih fundamental karena geografinya besar, wilayahnya besar, jumlah penduduknya besar, dan lebih muda, lalu kekayaan alamnya luar biasa, itu punya potensi masa depan yang mungkin lebih baik, lebih sustainable, asalkan tidak salah urus. Ada catatannya.
Nah, tetapi saya lihat ada 3 hal yang harus kita dorong kalau memang betul-betul kita ingin gagasan mengenai wawasan Nusantara atau Nusantara Wave ini bisa betul-betul kita wujudkan. Yang pertama yang sering disebut termasuk oleh Pak Jokowi itu kan yang disebut revolusi mental. Jadi memang harus ada perubahan dalam perspektif atau persepsi. Yang paling utama kalau kita bicara mengenai budaya, kita memang harus berubah dari mental yang defensif menjadi mental yang lebih ofensif. Yang defensif itu kan karena kita selalu ketakutan akan dipengaruhi oleh budaya asing. Nah, ini yang harus kita rubah, dan saya senang sekali tadi dari ungkapan-ungkapan Mas Heri bahwa sekarang memang waktunya tidak lagi untuk defensif, karena kalau defensif terus lama-lama kebobolan juga. Tapi justru kita harus ofensif, menyerang bahwa budaya Indonesia, Nusantara bisa kita promosikan kemana-mana. Pengalaman ini juga dialami oleh Korea Selatan ketika setelah reformasi tahun 87 memang ada perubahan besar dalam sikap masyarakatnya untuk tidak lagi ketakutan atas pengaruh budaya asing, tapi justru menguatkan komitmen semua orang untuk menjadikan budaya Korea secara sadar, menjadikan budaya Korea unggul sebagai budaya Asia yang menguasai dunia. Jadi memang ada elemen itu. Saya pernah diskusi panjang lebar dengan pendiri dari Seoul Institute of the Arts, Profesor Kim, siapa namanya saya lupa. Dia bilang dia sendiri seorang seniman, seorang penyair. Ketika muda dia bilang saya sangat sedih karena kalau sejarahnya kan Korea itu hampir mirip sama kita, pernah dijajah bangsa asing, pernah melalui periode perang sipil ya sehingga dia terpecah jadi 2 negara, lalu pernah mengalami periode kekuasaan militer yang begitu kuat ya sampai akhirnya reformasi. Jadi dia bilang ketika saya muda kebudayaan bangsa Korea itu terpuruk karena memang ada opresi, baik opresi oleh bangsa lain maupun opresi oleh bangsa sendiri. Tetapi ketika sudah ada kebebasan, tidak ada lagi opresi, kenapa kita masih ketakutan, Neville? Jadi ini yang menjadi, karena itu dia bikin sekolah itu, Seoul Institute of the Arts, yang dengan dengan visinya jelas, yaitu menjadikan budaya Korea mendominasi budaya global. Yang kedua, kalau bicara soal bagaimana mengglobalkan atau menginternasionalisasi kultur Nusantara, kita itu jangan pernah lupa bahwa soal ini kita bicara soal pasar. Bagaimanapun ini soal pasar. Karena budaya itu sudah menjadi komoditi. Ya, kita harus realistis juga. Jadi ketika bicara cita-cita yang mulia, bagaimana Nusantara bisa menyumbang positif kontribusi bagi humanity, bagi kemanusiaan, tapi jangan pernah melupakan elemen pasarnya. Karena ada yang namanya selera pasar itu ada. Kalau kita belajar dari Korea Selatan, dia sangat pintar. By design, pasar pertama yang dia bidik itu China. Karena tahun 90-an, 2000-an itu China lagi sangat berkembang. Bayangkan ratusan juta penduduk di China tiba-tiba punya daya beli, ya kan? Dari yang tadinya tidak ada atau sangat rendah daya belinya,
Sehingga memang di akhir 90-an, tahun 90-an, awal 2000-an, yang namanya film-film Korea, namanya K-pop itu yang dibidik hanya pasar China. Ya. Setelah itu setelah 2011-2012 baru pasar Asia Tenggara. Nah, sekarang dengan BTS pasarnya Amerika memang sengaja dibidik. Nah, sekarang untuk kita pasarnya di mana? Nah, ini pertanyaan yang paling dan ketika bicara pasar juga jangan lupa delivery-nya. Karena sekarang untuk produk-produk kultural, kalau tadinya misalnya televisi ya broadcasting itu televisi itu atau film itu lebih terbuka sebagai delivery method, sekarang kan yang lebih besar justru internet atau sosial media, ya, Instagram, YouTube. Jadi memang harus bicara pasar, tidak bisa. Ini realitas yang karena kita perlu orang yang mau mendengar, orang yang mau beli, orang yang mau melihat dan menikmati. Kita nggak mungkin hanya sekedar ngomong-ngomong, nanti muter-muternya kita juga yang konsumsi. Ya akhirnya tidak menjadi sesuatu yang mengglobal. Yang ketiga, sangat penting pendidikan, pelatihan, dan manajemen dari talenta. Ini yang kalau saya melihat, saya kebetulan pernah tugas di Belanda, pernah tugas di LA, pernah tugas sekarang di Seoul. Dan selalu saya sempatkan untuk melihat bagaimana sistem pendidikan di masing-masing tempat. Ya, kalau untuk pendidikan kesenian dan kebudayaan memang kita harus akui ya tertinggalnya cukup jauh. Saya kira tadinya karena di Belanda, di Amerika oke lah sudah maju. Mungkin kita nggak bisa jaraknya terlalu jauh, tapi Korea kan majunya baru, mungkin jaraknya nggak terlalu jauh. Ternyata pendidikan seni di Korea itu bahkan lebih maju daripada di Amerika Serikat, daripada di Los Angeles. Bayangkan. Ya. Padahal di tahun 80-an, 90-an, Korea Selatan ini jelas-jelas menjiplak sistem pendidikan di Amerika. Jadi yang namanya tadi Seoul Institute of the Arts itu yang dibangun oleh teman saya itu dia jiplak begitu aja dari California Institute of the Arts. Sampai sekarang kurikulumnya masih nyontek, dosen-dosennya masih banyak dari sana. Tapi lebih majunya karena memang di Korea Selatan pendidikan seni selalu digandingkan dengan pendidikan mengenai media dan mengenai teknologi. Jadi arts, media, and technology itu selalu dalam satu nafas. Nah ini yang dan yang dididik, dilatih bukan hanya talenta performernya. Jadi jangan dipikir kalau K-pop yang digembleng itu hanya penyanyinya. Tapi justru mereka anggap sangat penting adalah tenaga-tenaga, talenta-talenta untuk produksinya. Misalnya penulis naskahnya, ahli tata suaranya, tenaga tata cahayanya, kameramennya, ini semua disiapkan secara masif dengan sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang kelasnya dunia. Dan juga kemudian pendidikan di bidang manajemennya. Karena itu agensi-agensi di Korea Selatan luar biasa. Bahkan sekarang dianggapnya perusahaan manajemen talenta, ya, agensi seperti SM Entertainment atau Big Hit, ya, Big Hit itu yang pengelolanya BTS, ya, itu dianggap sudah sejajar dengan perusahaan manufaktur biasa, sama Samsung, sama LG dianggap sama. Bahkan Big Hit itu bikin sejarah tahun lalu dia masuk pasar modal dan oversubscribe itu 1000 kali lipat, jadi lebih banyak orang
Jadi luar biasa dan sudah sejajar dengan perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan manufaktur dan lain-lain. Jadi intinya ini juga realita bahwa kedigdayaan atau keagungan kultural itu ya secara realistis dewasa di dunia sekarang ini memang juga dihadapkan pada realita pasar, realita ekonomi, ya, yang mau tidak mau kita harus berkompetisi. Sebab jangan lupa yang punya gagasan menyumbangkan dirinya untuk kultur humanity, untuk kultur kemanusiaan, bukan hanya Indonesia, ya, bangsa Turki pun berpikir demikian, bangsa bahkan kemarin saya bicara sama duta besar Kazakhstan, ya, yang punya juga semacam outlook mengenai Kazakhstan Wave gitu. Jadi ini ada elemen kompetisi di situ. Jadi kita harus realistis dan harus menyiapkan talentanya. Demikian teman-teman dari saya Sumbang Pikiran. Terima kasih.